لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه لله. صلاة سلام على ياسين توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر. الله صلاة سلام الله على طه صلاة ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات بكما ومن غمة بأهل المجد. الله صلاة سلام على طه لله. صلاة سلام الله على ياسين. اللهم صل وسلم. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ والصلاة الجسد والروح وتوبة نصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل إمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: فصل في آداب الولد مع الوالدين. Faslun, ini suatu fasal fi adabil walad, pada menyatakan adab sopan santun, akhlak, budi pekerti seorang anak ma'al walidain, terhadap
kedua orang tuanya. Penting tidak? Penting tidak? Apalagi di zaman sekarang, semakin berkurangnya didikan agama terhadap anak-anak, sehingga anak-anak kita sekarang nggak pernah tahu apa hak dan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Orang tua, Pak, hakikatnya ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Itu orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita. Itu adalah guru kita. Dan yang ketiga, orang tua yang menikahkan kita kepada istri kita. Siapa itu? Siapa itu? Mertua. Maka 3-tiganya ini hakikatnya adalah orang tua kita. Salah satunya kita sakiti, sama artinya kita menyakiti 3-tiganya. Salah satunya kita musuhi, sama hakikatnya kita memusuhi 3-tiganya. Itulah dijelaskan langsung melalui hadisnya Nabi kita Muhammad, bahwa nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak kurang ngajar terhadap kedua orang tuanya. Maka sahabat bertanya, mana mungkin ya Rasulullah anak-anak melakukan hal yang tidak baik kepada kedua orang tuanya? Maka Nabi sabdakan, ketika seorang anak melawan kepada gurunya, ketika seorang anak melawan kepada mertuanya, itu hukumnya sama dia melawan orang tuanya sendiri. Punya guru nggak, Pak? Punya guru nggak? Mana gurunya? No. Kita melawan sama guru, sama artinya kita melawan kepada mertua kita. Sama artinya kita melawan kepada kedua orang tua kita. Sekarang banyak nggak anak melawan sama guru? Ayo jawab, banyak nggak? Anak melawan sama guru, ada nggak? Tuh. Ada anak sekolah bawa mobil, padahal peraturannya tidak boleh ada anak murid yang bawa mobil, apalagi belum mencukupi umur. Kalau belum mencukupi umur, punya SIM nggak? Agak. KTP? Agak. Dan peraturannya walaupun diantar sama orang tua, diantar sama supir, nggak bisa diparkirkan di halaman sekolah. Dan itu sudah ada aturannya. Tiba-tiba ada yang melanggar, ditegur boleh nggak? Ditegur boleh nggak? Dikasih hukuman pantas nggak? Karena aturannya ada. Tapi saya begitu ditegur, ini anak ngadu sama bapaknya. Aduan anak dibelain meskipun salah. Hampir-hampir tuh kepala sekolahnya
pecat dari sekolah. Tuh. Mungkin kalau masyarakat nggak bela, kalau murid-muridnya nggak bela, guru-gurunya nggak bela, sudah dipecat tuh kepala sekolah. Namun karena menegakkan aturan, yang benar selamanya akan benar, yang salah pun selamanya akan salah. Mestinya orang tua jangan belain kalau anak salah. Kalaupun benar juga tabayun namanya. Saya mau tanya, di sekolahan ada nggak yang namanya komite sekolah? Ada. Maka apapun permasalahan di sekolah, mestinya jangan sampai ke kantor polisi. Cukup dengan komite sekolahnya saja. Yang kedua, ada anak murid yang ngerokok di sekolah A. Ada nggak? Tiba-tiba diapain? Diapain? Mungkin ditampar, mungkin ditegur. Lagi-lagi nggak terima, ngadu lagi sama orang tuanya. Orang tua lapor ke siapa? Ke polisi. Hampir aja tuh kepala sekolah dipenjarakan, saudara. Makanya kalau bapak nggak nerima anak kayak ditegur, anak kayak nasehatin sama guru di sekolah, mendingan itu anak belajar di rumah aja. Bapaknya yang ngajar, emaknya yang ngajar, bikin peraturan sendiri, bikin mata pelajaran sendiri, bikin rapot sendiri, bikin ijazah sendiri. Jawab, sanggup nggak? Jawab, sanggup nggak? Justru kita sekolahkan anak kita karena kita nggak sanggup didik dia. Kita sekolahkan, diserahkan nama gurunya. Ketika gurunya negor kalau anak kita salah, jangan dibela. Teng-teng tuh anak, bawa lagi ke sekolah A. Kenapa anak saya ditampar? Anak bapak ngerokok. Di mana? Di mana? Di sekolahan. Tuh. Orang tua yang baik, Bu, tampar lagi. Begitu mestinya. Setuju nggak? Setuju di sini doang sih. Terakhir tampar rampol ke polisi ya. Jangan. Kita nggak mampu didik anak, ditaruh di sekolahan, berarti tanggung jawab gurunya. Kalau dia salah ditegur, setiap orang tua jangan ngebela. Lain Pak, anak-anak dulu sama sekarang tuh lain. Kalau anak dulu, saya ingat banget tuh, kalau pengen berantem 1 lawan 1. Tuh, teman-teman yang lain ngeliatin tuh. Begitu kalah ngejoprak, udah bawa pulang. Oh. Kalau sekarang keroyokan, bawa parang, bawa celurit, bawa golok. Betul. Anak dulu matematika jelek, pulang nangis. Mak kita nanya, kenapa nangis? Tadi matematika jelek, disabet, ditambah sama emak kita. Bapak sekarang bisa nggak begitu?
Bisa nggak begitu? Tambahin, biar tuh anak tidak merasa dibelain. Dengan tidak dibelain, tuh anak mikir bahwasanya tugas guru di sekolah seperti itu. Dulu bapak kita mau masuk kelas berbaris, betul nggak Pak? Berbaris tuh depan sekolahan. Selesai masuk atu-atu, dan guru di pintu megang apaan? Pegang garisan, kalau enggak kayu, kalau enggak rotan. Masuk, liatin tuh, jangan coba-coba kukunya panjang hitam. Walaupun bersih tapi panjang kukunya, diapain? Ayo diapain? Diketok. Bukan begini Pak ngetoknya tuh, begini. Oh, jangan coba-coba pulang nangis. Tambahin mama kitanya jorok, nggak pernah mandi, main tanah melulu. Cobalah sekarang digituin. Itu yang SD. Yang SMP sama guru nonjok, sama guru nendang, sama guru ngelempar kursi, sama guru ngelempar meja. Ada nggak? Jawab, ada nggak? Sekarang Bapak kan berita gampang banget Pak, betul nggak? Ada yang ribut sama guru, rekam, sebar. Dalam waktu sedetik tuh berita se-Indonesia tahu semua. Betul nggak tuh? Hebatnya tuh zaman sekarang. Ya. Sementara anak-anak yang santri di pondok pesantren dihina. Ada nggak? Jawab, ada nggak? Yang menghina televisi lagi. Di pondok begitu Pak, jalan ngesot tuh, tau ngesot nggak? Jongkok, nggak berani nyamperin guru diri gitu, nggak berani. Ya, bukan dibudakin, tapi pendidikan akhlak seperti itu. Cium tangan sama gurunya, bolak-balik tuh, cium atas, cium bawah tuh. Ada nggak anak bapak di rumah sekarang sama bapak cium tangan kayak begitu? Salaman doang, kayak tamu aja. Ya, ada murid ngasih duit sama guru sebagai hadiah, difitnah lagi. Pesantren tempat cari kekayaan para kiai. Padahal saya mau tanya, murid kasih guru boleh nggak? Boleh nggak? Tuh, di negara kita ada nggak hari guru? Hari guru ada nggak? Lihat kalau hari guru, guru TK kasih hadiah, duit dibikin kayak bunga sampai 1 juta. Tuh TK tuh, yang setahun 2 kali manasik. Kapan pergi hajinya? Betul nggak? Keluar TK cuman bisa 2. Yang pertama meletus balon hijau, dor. Yang kedua cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor, hop, gitu doang saya. Ya, coba kalau ngaji di masjid, ngaji di musola,
bisa baca doa, betul? Bisa baca Quran, bisa doain orang tua, tuh cerdas tuh anak, bisa sholat. Paham gak nih? Paham gak? Tuh ya. Buat guru SD lain lagi. Buat tadi guru TK 50 ribuan dibikin kembang, guru SD 100 ribuan dibikin kembang, guru SMA 100 ribuan dibikin kembang. Buat ustad cuma dapat man anah doang. Begitu masuk ke pengajian, man anah bikisan nggak ada. Kurang berkah anak sekarang. Kayak begitu keadaannya. Makanya kalau ada anak salah di sekolah, dihukum, orang tuanya belain, itu namanya orang tua udah salah mendidik anak-anaknya. Nah, makanya ini malam pelajaran kita cukup penting. Bagaimana adab seorang anak kepada kedua orang tua. Coba saya ulang. Orang tua ada berapa? Orang tua ada berapa? Satu yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Dua yang mendidik kita, siapa? Guru kita. Tiga yang menikahkan kita dengan istri kita, siapa tuh? Mertua. Salah satunya kita sakiti, sama artinya menyakiti ketiga-tiganya. Biar kita taat sama orang tua, sayang sama mertua, sama guru melawan, tetap dikasih ganjaran sama seperti melawan dengan mertua dan orang tua. Faslun, ini suatu fasal fi adabil walad ma'al walidain, pada menyatakan adab akhlak sopan santun seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bermula adab seorang anak terhadap ibu bapaknya itu ada beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kurang lebih ada 10 perkara. Ada berapa? Ada berapa? 10 perkara adab seorang anak kepada orang tua. Pertama, bahwa seorang anak wajib mendengar apa yang dinasehati orang tua. Sekali lagi, mendengar apa yang dinasehatkan orang tua. Jangan cuek, apa yang nggak peduli. Apalagi nasihat orang tua dianggap hal yang biasa. Saya paling sakit hati, Pak, kalau ada seorang anak ngomong begini, alah, orang tua tahu apa sih? Tuh, ada nggak tuh? Hah? Orang tua tahu apa sih? Allah, ya. Padahal si anak tahu segala-galanya karena didikan orang tua. Bisa apa si anak tanpa orang tua? Bahkan nggak bisa ada di dunia tanpa perantara kedua orang tua. Pakai bilang orang tua tahu apa? Satu. Dua, dinasihatin sambil jalan
ngedumel, ada nggak tuh? Dasar tua bangka tuh, ya, dasar tua bangka, nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Segitu masih minta jajan sama orang tua, segitu masih tinggal bersama orang tua. Dinasihatin nerima kagak, sambil ngeloyor ngomong tuh mulut. Dasar tua bangka, nggak tahu diri, ya. Ribuan rakaat kita sholat, jutaan rupiah kita zakat, satu kali kita sakiti kedua orang tua kita, jangan harap Allah masukkan kita ke surga. Jangan harap Allah masukin kita ke surga. Kalau orang dulu dinasihatin gimana? Nunduk, didengerin tuh nasihatnya. Betul nggak? Orang tua melotot, tambah nunduk, tambah nunduk. Tuh. Orang tua kesel, diusir, masuk kamar, masuk kamar. Coba anak sekarang diomelin, ikut ngomel, nyaut-nyautin gitu. Ada nggak tuh? Nyaut-nyautin, ya. Orang tua melotot, melotot lagi. Orang tua melotot nih, dipelototin lagi. Diusir, pergi seminggu nggak pulang-pulang. Model tuh anak sekarang kayak begitu. Makanya agama tuh penting buat anak-anak kita, ya. Belain, suruh dia ngaji, jangan enggak. Buat kita juga, Pak. Buat kita juga. Jangan sampai menyesal di hari tua kita karena anak-anak kita kagak ada yang taat sama kita. Bahkan kita punya WA tuh, ada anak sekarang udah nggak tahan ngerawat orang tua, ditaruh di panti jompo. Ada nggak? Ada nggak? Orang tua ditaruh di panti jompo. Oleh panti jompo bikin apa? Surat perjanjian. Setelah orang tua ini tahu di sini, situ nggak boleh nengokin lagi. Tuh. Iya, saya siap nggak bakal nengokin. Coba. Dua, kalau orang tua meninggal dunia nggak akan dikabari, tetap jawabannya siap. Dikasih tuh surat pernyataannya, suruh apa ya? Tanda tanganin. Itu anak-anaknya tanda tangan semua. Coba saudara, gimana nggak sedih tuh orang tua. Makanya orang tua sanggup memelihara 10 anak, tapi 10 anak belum tentu sanggup merawat orang tua. Betul nggak? Makanya yang hadir nih, kalau punya orang tua di kampung tuh, ya nggak bisa tiap hari nengokin. Emang nggak ada WA? Ada nggak? Assalamualaikum ma, sehat ma. Tuh, udah girang tuh orang tua, girang banget orang tua. Anak ingat sama orang tua. Gimana mak kabarnya? Alhamdulillah nak, mak sehat. Lu gimana di Jakarta? Sehat mak. Tuh, 5 transfer mak. Tuh,
14 juta. Oh, anak pertama 15 juta, anak kedua 15 juta, anak ketiga 15 juta, ya, anak ke 10. Jadi berapa itu? 150 juta, ya. Maknya nangis. Bapaknya bilang, "Kenapa lu nangis?" Maknya jawab, "Nyesel cuma 10. Tadi aja 20, ya 300." Ya. Coba tuh orang tua, nggak usah dikasih apa-apa, WA doang, nanyain kabar, sehat apa enggak, udah girang banget tuh orang tua. Betul enggak? Iya. Memang kadang-kadang anaknya udah tua, udah berumah tangga, punya anak, masih ngurang-ngurang orang tua aja. Ada nggak tuh? Jawab, ada nggak? Tuh, seminggu mau lebaran, datang ke rumah orang tua. Orang tua ngarepin dikasih sama anak, ya, kagak, ngadu doang. Anak-anak belum beli baju. Ada nggak orang tua ngomel? Nggak ada. Dibuka cincinnya, nih, bawa ke pasar, lu beliin baju anak-anak lu sama bini lu. Tuh orang tua tuh belaknya sama anak, ya. Begitu mau pulang, tuh Indomie bawa tuh, beras tuh bawa tuh, pakai nanya lagi telurnya mana. Udah kasih duit, kasih Indomie, kasih beras, masih nanyain telur. Kalau ada dikasih. Kita lebaran cuman mau konggoan sekaleng, itu juga isinya rengginang, bukannya biskuit, ya. Jadi mendengar apa nasihat orang tua, itu kewajiban anak terhadap kedua orang tua, ya. Dan mengikuti, taat, patuh, tunduk akan segala perkataan kedua orang tuanya. Kira-kira ada nggak sih orang tua menjerumuskan anak? Ada nggak orang tua menjerumuskan anak? Nggak ada, Pak. Semua ucapannya, perkataannya, nasihatnya supaya anak-anak jadi orang yang benar, jadi orang yang baik, jadi orang yang tunduk dengan Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah ajarkan doanya itu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini hujan gede begini nih, angin kencang, gluduk, bledal, bledu, bledal, bledur. Bapaknya ngojek di pinggir jalan tuh, ya, neduh sebentar, kuyup badan. Apa kita anak-anaknya tahu tuh orang tua sampai begitu nyari duit tuh buat anak itu. Banknya bocor, apa sih bapak telepon anaknya? Kagak. Motornya mogok di jalanan, apa tuh bapak nelpon anaknya? Kagak. Biar dia rasain sendiri. Yang penting anak-anaknya pada tahu pulang bapaknya bawa duit. Tuh. Makanya tidak heran kalau Allah mensejajarkan ridhonya dengan keredoan kedua orang tua, ya, mensejajarkan keredoannya dengan ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, Allah juga murka. Ya, dengerin apa kata orang tua, ya. Kalaupun ada yang kagak baik, jangan diikuti. Kita ikutin yang apa? Yang baik-baik aja.
Ya. Dan juga laksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Ya, jangan ngebantah, apalagi sampai ngeluh. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kau berbicara dengan kedua orang tuamu dengan kalimat uff. Uff itu maknanya yang menyakiti hati orang tua, yang menyayat-nyayat hati orang tua. Jangan. Yang kalau kita ucapin, orang tua sampai meneteskan air mata saking sakit hatinya. Jangan. Kalau Allah cabut keberkahan baru kita tahu. Ya. Wajib atas seorang anak menerima akan ucapan, akan perintah, akan nasihat kedua orang tua. Dan haram seorang anak menyalahi akan kedua orang tua. Menyalahi. Ya. Arti menyalahi di sini nentang. Apa yang dikatakan oleh orang tua ditentang. Ya. Kadang-kadang menyangkut masalah warisan tuh. Ada nggak tuh? Menyangkut masalah warisan. Udah ngomong orang tuanya tuh. Si A sekian, si A sekian, si A sekian. Oh nggak bisa. Yang sekian mesti saya dan sebagainya. Ya, sudah. Orang tua ngebagiin sesuai dengan apa yang dia tahu. Terima aja udah. Jangan ngebantah, ya. Apalagi sampai nentang. Apalagi sampai ngelawan. Kalau bapak emak kasih dia segitu, saya mau angkat kaki dari rumah ini. Dan saya nggak akan akui bapak ibu sebagai orang tua saya lagi. Innalillah. Ya, sampai ada anak seperti itu, kagak mau ngakuin kedua orang tuanya, hanya gara-gara apa? Gara-gara warisan. Ya. Dan haram seorang anak menyalahi apa yang dilarang oleh kedua orang tua. Ya. Maka jangan kita ngebantah dengan apa yang dilarang oleh orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah berkata yang sesuai dengan isyarat hatinya. Tuh. Jangan pergi deh lu, perasaan emak nggak enak nih. Tuh. Dia jangan pergi. Bisa nggak? Bisa nggak? Jangan pergi deh nah. Emak nggak enak nih perasaan. Dia diam di rumah aja. Diam. Sudah. Pasti akan terjadi sesuatu kalau larangannya kita langgar. Ya. Kalau kata bahasa orang tua dulu, begitu terjadi apa-apa, apa kata dia? Mulut gua belum mingkem. Ya. Mulut gua belum mingkem, kejadian itu. Bukan nyeselin kejadiannya, nyeselin anak nggak dengar apa kata orang tua. Ya, tuh bahasa Jakarta bilang tuh, mulut gua belum mingkem, kejadian dah tuh. Udah bilangin jangan pergi, dia pergi. Tuh, ya, kejatuhan apa namanya buah kelapa misalkan ya, mati. Oh, orang kelapanya 20, mati itu anak deh. Ya, dengerin. Kalau orang tua larang,
tinggalin. Ya, nggak ada orang tua ngejerumusin orang anak, nggak ada. Kagak ada orang tua yang ngejerumusin anak. Dan wajib atas seorang anak menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh kedua orang tuanya. Makanya orang tua kita dulu tuh banyak yang taat patuh dengan istilah pamali. Ada ya? Jangan pamali tuh. Ya. Walaupun itu adat, tradisi, tapi kalau nggak menyalahi syariat nggak apa-apa. Ya. Jangan ada tradisi menyalahi syariat, nggak boleh. Walaupun ada tradisi tapi tidak menyalahi syariat, dengerin. Tuh. Ya, dengerin. Tuh. Apa itu contohnya itu? Orang tua suka ngelarang tuh, kalau mau tidur jangan sampai ada cucian piring. Tuh. Bersihin. Tuh. Ada nggak hadisnya? Ada nggak? Ada hadisnya tuh. Di rumah kita kalau malam mau tidur masih ada piring yang kotor, sendok yang kotor, mangkok yang kotor, itu jadi makanan jin. Kalau ada bak yang kosong, ember yang kosong, tempat tidurnya jin. Walaupun bahasa orang tua kita pamali, tapi hadisnya ada. Tidur matiin lampu, pamali, tidur terang-terang nggak boleh. Hadisnya ada itu. Nabi sunahkan kita kalau mau tidur matiin lampu. Kalau mau terang juga ya beli deh yang setengah watt. Setengah watt. Ada nggak tuh setengah watt tuh? Ada ya setengah watt. Lampu kecil, lampu tidur namanya ya. Kenapa tuh? Karena orang yang kalau tidur matiin lampuin, matanya akan terhindar dari penyakit mata. Apa tuh? Rabun, ya. Apalagi penyakit mata, katarak. Nabi yang suruh matiin lampu. Ada hadisnya. Walaupun orang tua kita bilangnya apa? Pamali. Ya. Kalau pamali yang kagak benar juga ada itu. Ya. Kalau ini lagi bunting, jangan suka motong ayam. Tuh. Pamali. Nah. Itu adat istiadat, tradisi. Agama nggak ada larangannya. Tuh. Kita nanya deh, emang kenapa emak kalau lagi bini bunting motong ayam, ntar anak lu kakinya jarinya 3. Oh. Apa hubungannya anak kita jari 3 memotong ayam? Apa mentang-mentang ayam kakinya jarinya 3? Enggak begitu. Ya. Dulu orang bunting kalau ada gerhana suruh ngapain? Semua tanya tuh dulu tuh kalau gerhana matahari ke bulan ke orang bunting suruh kemana tuh? Suruh masuk ke kolong tempat tidur itu. Apa kata orang tuanya? Takut ntar anak lu belang. Apa hubungannya belang sama gerhana? Nggak ada hubungannya. Ada tradisi, tapi syariat kagak ada. Jangan diikuti. Bunting, bawa-bawa gunting. Masih ada nggak? Ayo jawab, masih ada nggak? Orang bunting bawa-bawa gunting. Saya tanya, buat apa bu orang bunting bawa gunting? Buat ngusir setan, Pak Ustaz.
Banyakin baca ayat kursi, banyakin baca kulhu, al-falak, an-nas. Sambil apa tuh? Sambil usep-usepin perutnya. Tuh. Kalau gunting bisa ngusir setan, kenapa nggak sekalian bawa celurit? Gantungin tuh celurit tuh gede tuh, kabur tuh setan tuh. Ya, tradisi, adat, tapi syariat kagak ngajari. Bawa bangle, ada kan? Enakan bangle apa duren? Ayo saya tanya, enakan bangle apa duren? Lu bawa duren. Bangle dimakan pahit. Ya, itu yang begitu-begitu tuh. Ya, walaupun orang tua kita bilang pamali, tapi syariat kagak ada. Tuh. Ya minimal dah. Dibantah orang tua kesel, orang tua marah, ya udah deh bawa deh gunting deh, bawa deh bangle deh, buat nyenengin hati orang, tuh, buat nyenengin hati orang tua, tuh. Lahirnya anak itu, ya, ari-arinya dibawa pulang, ada nggak? Sebenarnya emang ari-ari apa sih? Ari-ari itu Pak Ustadz kembaran anak kita. Kalau kembaran berarti kan anaknya dua, ya dong. Kalau kembar anaknya dua, dia anaknya berapa ya? Satu. Itu bukan kembaran tapi bantalan. Selama si anak di kandungan ada bantalannya. Itu bantalan namanya apa ya? Ari-ari. Boleh bawa pulang, diapain? Kubur. Bukan dimasukin di pendil. Endi, toh endi. Endi tuh. Masukin tuh. Oh, tambahin tuh garam, kecap, cuka. Saya pikir mau digoreng. Buat apa itu? Supaya anak saya udah gede pinter masak Pak Ustaz. Tuh. Ya. Apalagi tuh? Benang, jarum, ya, sama bahan kain tuh sekotak. Buat apa lagi tuh? Biar anak saya udah gede pinter ngejahit. Apalagi? Potlot, setip, sama kertas lembar. Buat apa lagi tuh? Biar anak saya udah gede pinter. Tuh. Padahal mau bisa masak mesti mau bisa ngejahit mesti mau pinter mesti belajar. Gak beda kayak orang pulang dari Mekah pada minta apa? Air zam-zam. Tuh, minta dong zam-zam dikit dong. Buat apa? Saya pengen kasih anak saya biar pinter. Tuh, maaf, biar minum air zam-zam 2 tong. Sekolah madol melulu, belajar kagak, goblok aja anak kita. Betul tidak? Biar nggak minum air zam-zam, tapi sekolahnya rajin, belajarnya rajin. Cerdas nggak? Cerdas. Orang kita masih banyak yang seperti itu, ya. Tapi untuk membahagiakan hati orang tua, tetap nggak boleh menyalahkan. Ikutin aja deh, daripada orang tua kesel, orang tua marah, ya. Ikutin aja udah. Niatin karena Allah, insya Allah nggak ada apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Atau dulu ya. Nanti malam Kamis depan kita yang kedua. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, iya. Apa betul Ustadz ada itu? Jelas ada. Ya. Tapi bukan ari-ari ya. Emang ada saudara tuh. Makanya kita sunahkan tuh selama bini kita hamil, banyakin baca surah apa? Yusuf. Banyakin baca surah Maryam. Tuh, ya. Jadi anak di kandungan ibunya tuh
ada makhluk yang ngikutin dia. Tuh. Ya. Sebagai orang tua, banyakin doa buat anak kita. Tuh. Ya. Bagus-bagus diadain acara 4 bulanan atau 7 bulanan. Boleh nggak? Apa doanya? Biar anaknya sehat, emaknya juga sehat. Kalau waktu lahir anaknya selamat, emaknya juga biar selamat. Tuh. Ada Pak makhluk tuh yang ngikutin bayi kita di perut ibunya dari mulai sehari sampai 9 bulan. Bahaya kalau kita selama bini hamil kagak ada doa sama sekali buat anak. Doain ya, supaya itu makhluk tidak mensifati anak kita di kandungan ibunya. Ya, dia anak yang soleh begitu ya. Dia anak yang solehah. Doain terus. Sholat jangan tinggal. Doain bini yang lagi hamil. Ya. Nah, ada lagi yang lainnya? Ada Pak? Pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita cukupkan ya. InsyaAllah kita sambung malam Sabtu yang 2 minggu yang akan datang. Sehat walafiat, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.